menjelaskan mengenai likuidasi. Likuidasi adalah proses penghentian kegiatan persekutuan ketika seluruh sekutu memutuskan untuk mengakhiri kerjasama. Dalam tahap ini, usaha dihentikan, aset non-kas dijual, dan seluruh kewajiban diselesaikan sebelum sisa modal dibagikan kepada sekutu. Proses ini memastikan persekutuan dibubarkan secara resmi dan tidak menyisakan kewajiban di kemudian hari. Selanjutnya yaitu tahapan likuidasi. Yang pertama yaitu penutupan laporan keuangan. Pada tahap awal, semua akun sementara ditutup, lalu dihitung sisa laba atau rugi. Nilai itu kemudian dibagikan kepada sekutu sesuai rasio yang telah disepakati sebelumnya. Yang kedua, penjualan aset non-kas. Aset yang bukan kas dijual mendapatkan dana. Jika nilai jual lebih rendah dari nilai buku, timbul rugi dan mengurangi modal sekutu. Jika lebih tinggi, timbul laba yang menambah modal sekutu. Yang ketiga yaitu pelunasan hutang. Dana hasil penjualan digunakan untuk membayar kewajiban dimulai dari hutang pihak ketiga sebagai prioritas, kemudian hutang kepada sekutu apabila dana dan modal masih kurang. Sekutu wajib menutup kekurangan tersebut secara pribadi. Selanjutnya yaitu likuidasi sederhana atau sekaligus. Dikatakan likuidasi sederhana jika pembagian kas dilakukan secara serentak untuk para sekutu. Selanjutnya yaitu ada 5 kondisi yang mungkin terjadi dalam proses likuidasi. Yang pertama, modal sekutu menunjukkan saldo positif. Realisasi aset non-kas atau nilai realisasi lebih kecil dari nilai buku. Langkah-langkahnya yaitu realisasi nilai aset non-kas, membagikan kerugian sesuai rasio laba rugi, lunasi hutang pihak ketiga, lunasi hutang sekutu, dan pembagian kas. Yang B yaitu ada sekutu modal negatif atau tertutup oleh utang persekutuan. Sekutu defisit akibat rugi besar. Langkah-langkahnya yaitu realisasi nilai aset non-kas, membagi kerugian sesuai rasio, melunasi hutang kepada pihak ketiga, menggunakan hutang sekutu untuk menutup defisit, pelunasan hutang sekutu, dan pembagian kas. Yang C yaitu sekutu modal negatif atau tidak tertutup oleh hutang. Defisit lebih besar dari hutang persekutuan. Langkah-langkahnya yaitu realisasi nilai aset non-kas, membagi kerugian sesuai rasio, melunasi hutang pihak ketiga, membayar sebagian hutang untuk menutupi defisit, bagi sesuai modal bersih. Yang D yaitu sekutu negatif dan tidak mampu menyetor modal. Sekutu tidak mampu menutupi defisit ditanggung sekutu lain. Langkah-langkahnya yaitu realisasi nilai aset non-kas, membagi kerugian sesuai rasio, melunasi hutang pihak ketiga, membayar sebagian hutang untuk menutupi defisit, sisa defisit dibebankan ke sekutu lain. Yang terakhir yaitu kas tidak cukup untuk bayar hutang ke pihak ketiga. Kas tidak menutupi seluruh hutang luar, rugi besar menyebabkan banyak saldo negatif. Langkah-langkahnya yaitu realisasi nilai aset non-kas, membagikan kerugian mulai rasio, sesuai rasio, membayar sebagian hutang ke pihak ketiga, pelunasan hutang dapat menutupi defisit hutang sekutu yang bersangkutan. Likuidasi sederhana atau sekaligus. Jadi, ini adalah sebuah proses likuidasi dikatakan sebagai likuidasi sederhana jika pembagian kas dilakukan secara serentak untuk para sekutu. Selain itu, dapat disebut likuidasi tunggal karena realisasi non-asetnya hanya dilakukan sekali saja dan menyeluruh. Selanjutnya, setelah seluruh aset non-kas terjual dan hutang kepada pihak ketiga maupun kepada sekutu likuidasi, maka pembagian kas dilakukan sekali saja. Terdapat 5 kondisi yang mungkin terjadi dalam proses likuidasi sederhana atau sekaligus. Kita masuk ke A, modal para sekutu menunjukkan saldo positif. Jadi setelah realisasi dilakukan, saldo yang dimiliki oleh seluruh sekutu memiliki nilai positif, di mana nilai realisasi lebih kecil dari nilai bukunya yang sering ditemui pada kondisi normal. Akan tetapi, kerugian akibat realisasi tidak begitu besar sehingga saldo masing-masing sekutu setelah realisasi bernilai positif semua. Adapun langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut. Pertama, ada melakukan realisasi terhadap nilai aset non-kas. Kedua,
melakukan pembagian atas kerugian yang timbul akibat realisasi yang besarnya disesuaikan dengan porsi rugi labanya. Ketiga, melakukan pelunasan utang dagang kepada pihak ketiga. Yang keempat, melakukan pelunasan hutang sekutu dan pembagian kas sekaligus. B. Terdapat sekutu yang memiliki modal dengan modal negatif namun dapat ditutupi dengan utang persekutuan dengan sekutu yang bersangkutan memiliki saldo sekutu bernilai negatif atau defisit sesuai relasi akibat dari rugi realisasi yang cukup besar. Langkah-langkah yang harus dilakukan adalah sebagai berikut. Pertama adalah realisasi nilai aset non-kas. Kedua, melakukan pembagian kerugian atas realisasi sesuai dengan rasio laba rugi yang telah disepakati. Ketiga, melunasi utang dagang kepada pihak ketiga. Keempat, membayar sebagian hutang sekutu untuk menutupi sebagian defisit. 5. Melunasi hutang sekutu. 6. Pembagian kas. Yang C, terdapat sekutu yang memiliki modal dengan saldo negatif namun tidak dapat ditutupi oleh utang persekutuan. Saldo milik sekutu yang menunjukkan nilai negatif atau defisit setelah direalisasi disebabkan rugi realisasi yang cukup besar. Apabila defisit lebih besar daripada hutang persekutuan kepada salah satu sekutu tersebut, maka hutang tersebut dapat menutupi sebagian defisit yang pada akhirnya defisit tersebut dapat ditutupi dengan setor kas. Adapun langkahnya sebagai berikut. Pertama, realisasi non-kas. 2. Pembagian kerugian sesuai dengan rasio laba rugi yang telah disepakati. 3. Melunasi hutang dagang kepada pihak ketiga. Keempat, membayar sebagian hutang sekutu untuk menutupi defisit. Pembagian kas ini dari selisih antara modal bersih dengan penutupan defisit yang dibebankan kepada masing-masing sekutu sesuai persentase yang telah dikurangi persentase sekutu tidak mampu. D. Kondisi khusus. Terdapat sekutu yang memiliki modal dengan saldo negatif, namun sekutu harus menyetor modal secara pribadi dalam keadaan tidak mampu. Kondisi ini menunjukkan sekutu dalam keadaan yang sangat-sangat besar hutang persekutuannya terhadap sekutu tidak dapat ditutupi. Jika nilai detektif bersangkutan juga tidak mampu menyetor modal, maka defisit sekutu tersebut akan ditutup dengan modal sekutu lain yang masih mampu. Adapun langkahnya sebagai berikut ini. Pertama, nilai relasi nilai aset non-kas. Kedua, membagi kerugian relasi sesuai dengan rasio yang telah disepakati. Ketiga, melunasi utang dagang kepada pihak ketiga. Keempat, membayar sebagian utang untuk menutupi defisit. Kelima, menutup nilai defisit yang dibebankan kepada masing-masing sekutu sesuai persentase yang telah dikurangi sekutu tidak mampu. E. Kondisi khusus pelunasan kepada pihak ketiga tidak dapat ditutupi dengan kas yang dimiliki. Kondisi ini menunjukkan bahwa kas yang diterima persekutuan tidak dapat menutupi hutang kepada pihak ketiga yang dapat disebabkan rugi realisasi sangat besar sehingga menyebabkan saldo realisasi banyak yang bernilai negatif. Setoran dari sekutu yang mampu atau tidak dapat ditutup dengan saldo yang bernilai negatif. Adapun langkahnya sebagai berikut. Pertama, realisasi nilai aset non-kas. Kedua, pembagian kerugian sesuai dengan rasio laba rugi yang telah disepakati. Ketiga, membayar sebagian utang dagang kepada pihak ketiga. Keempat, melunasi hutang sekutu dapat menutup defisit hutang sekutu yang bersangkutan. Kelima, ada penutupan defisit sekutu tidak mampu dengan modal sekutu sesuai persentase yang telah dikurangi. Persentase sekutu tidak mampu. Selanjutnya kita masuk di contoh soal, yaitu persekutuan BBB dengan para sekutu yaitu Buddha, Budo, dan Budi melakukan pembagian laba atau rugi dengan rasio 40%, 30%, dan 30%. Pada tanggal 31 Desember 2019, persekutuan sepakat untuk melunasi hutang. Laporan posisi keuangan persekutuan pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu kasnya 9 juta, aktiva 82 juta,
piutang Buddha 3 juta. Jumlah aktifanya 94 juta. Hutang lancar, utang dagang 21 juta, utang budi 4 juta, modal Huda 30 juta, modal Budo 20 juta, dan modal Budi 19 juta. Jumlahnya 94 juta. Seluruh aset non-kas dalam likuidasi dapat direalisasi menjadi kas senilai 70 juta dan perusahaannya menyusun laporan likuiditas sebagai berikut. Penyelesaiannya sebagai berikut dalam ribuan rupiah. Yang pertama yaitu kita masukkan dulu nominal-nominalnya sesuai dengan akun-akun yang sudah ada. Di sini ada aktiva dan hutang dan modal. Aktiva ini akunnya kas, aktiva non kas, dan piutang Buddha. Sedangkan hutang dan modal yaitu utang dagang, utang budi, modal Buddha, modal Budo, dan modal Budi. Yang pertama yaitu sebelum realisasi. Tinggal masukin aja nih sesuai dengan akun-akun yang ada dan sesuai nominal yang udah tertera di contoh soal. Yang pertama kas yaitu 9.000, aktiva non kas 82.000, piutang Buddha 3.000, utang dagang 21.000, utang budi 4.000, modal Buddha 30.000, modal Budo 20.000, dan modal Budi 19.000. Yang pertama yaitu realisasi. Karena di soal sudah dijelaskan bahwa realisasinya 70 juta atau 70.000, tinggal masukin nih kasnya 70.000. Nah, berarti aktiva non kasnya ini berkurang berjumlah 82.000. Di sisi hutang dan modal ada akun modal Buddha, Budo, dan Budi. Ini dikali sesuai dengan rasio, yaitu dikali dengan 12 juta. Kenapa dikali dengan 12 juta? Karena mereka ini mengalami kerugian yang berjumlah 12 juta. Jadi Buddha di 40 dikali 12 juta yaitu dapatnya 4.800. Modal Budo itu rasionya 30% dikali 12 juta, dan Budi 30% dikali 12 juta. Nah, ini di kas itu selanjutnya yaitu saldo setelah realisasi. Kas bertambah 79.000, aktiva non kasnya berkurang menjadi 0, piutang Huda tetap 3.000, utang dagang juga tetap 21.000, utang budi tetap 4.000, modal Buddha berkurang menjadi 25.200, Budo berkurang menjadi 16.400, dan Budi juga berkurang menjadi 15.400. Selanjutnya yaitu pelunasan utang dagang. Jadi di kas itu berkurang 21.000, utang dagang juga berkurang 21.000. Selanjutnya yaitu saldo setelah pelunasan utang dagang. Kas menjadi 58.000 karena dikurangi dengan 21.000 dari utang dagang. Piutang Buddha tetap 3.000, utang dagangnya menjadi 0, utang budi 4.000, modal Buddha 25.200, modal Budo 16.400, dan modal Budi 15.400. Selanjutnya yaitu konversi utang piutang ke modal sekutu. Jadi di sini kita harus menyelesaikan utang piutang, harus melunasi segala utang piutang. Karena ada piutang ke Buddha yaitu 3.000, jadi konversi utang piutang ke modal sekutu. Piutang Buddha 3.000, utang budi 4.000, modal Buddha 3.000, dan modal budi 4.000. Saldonya di kas tetap 58.000, aktiva non kasnya 0, piutang Buddhanya 0 karena berkurang 3.000, utang dagangnya 0, utang budi juga 0 dikurangi 4.000, modal Buddha berkurang menjadi 22.200,
Modal Budo tetap yaitu 16.400 dan modal Budi bertambah 4.000 menjadi 19.400. Selanjutnya yaitu pembagian kas. Di kas yaitu dikurangi 58.000, modal Buda dikurangi 22.200, modal Budo dikurangi 16.400, dan modal Budi dikurangi 19.400. Setelah pembagian kas, semua akun menjadi 0.